Assalamualaikum, maaf Pak, agak telat Pak. Adminnya Pak Ilham, Pak. Pak Ilhamnya mana? Ilham. Ya, kelihatan ya? Ya, sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita waktunya sejam ya. Halo, dengaran? Dengar, Pak. Terdengar. Oh, kedengeran. On cam dong, on Sudah, cam, Pak. on cam. Mati lampu, Bapak. Di on cam kan. Baik, Bapak Ibu, Ya. Saya ingin bahas tentang apa yang hari ini kita tahu kan sumber daya itu salah satunya adalah manusia. Jadi kan nanti tidak ada tugas masing-masing, tapi saya hanya ingin mencoba untuk menyampaikan bagaimana melakukan optimalisasi tentang sumber daya manusia ini, terutama dalam pendidikan Islam ya. Jadi bahwa sumber daya manusia adalah sebagai faktor penting sehingga dikelola, dan ini sangat erat kaitannya terkait dengan keberhasilan lembaga pendidikan. Jadi hari ini saya mencoba bagaimana strategi optimalisasi praktek-praktek manajemen sumber daya manusia pendidikan untuk memastikan bahwa lingkungan kerja produktif dan baik harmonis. Bapak Ibu, pendidikan Islam ini menekankan pengembangan individual secara holistik ya, secara menyeluruh. Di mana menyeluruh itu maksudnya adalah integrasikan ajaran agama dengan pengetahuan akademis dari siswa itu sendiri juga nilai-nilai dan prinsip Islam ini juga berdampak terhadap bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, termasuk juga dalam praktek dan strategi pendidikan, pengelolaan pendidikan. Tentunya manajemen pendidikan Islam sedikit lebih berbeda, tidak berbeda jauh ya, tapi agak berbeda karena ada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang harus dipraktekkan dan juga menjadi tujuan dari manajemen pendidikan itu sendiri. Maka memang pendidikan Islam selain juga mengadopsi berbagai konsep dan dalam ilmu manajemen, tapi juga nilai-nilai dan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip Islam. Ini menarik nih, bahwa tantangan dalam manajemen sumber daya manusia pendidikan Islam ini yaitu pertama terkait dengan keragaman budaya, kemudian juga kepekaan agama, dan ada penjagaan keseimbangan antara pendidikan sekuler dan Islam. Sampai hari ini pendidikan itu terutama di negara kita ada dua hal, dualisme yang seolah-olah susah untuk berintegrasi ya antara pendidikan umum atau sekuler dan pendidikan basis ajaran Islam. Dua hal ini kalau beberapa dekade yang lalu ini seperti dua yang terpisah, bahkan saling menghantam ya.
Tapi memang belakangan ini bahwa pendidikan Islam dan pendidikan umum pun sudah mulai bisa mencair menjadi satu kesatuan yang saling menguntungkan dan bahkan saling mengadopsi. Pendidikan umum hari ini juga sudah mulai memasukkan unsur-unsur pendidikan Islam. Sekolah menengah umum juga, konvensional juga ada praktek-praktek seperti misalnya praktek-praktek dalam pembelajaran maupun bahkan dalam konteks judul atau dalam konteks image. Jadi misalnya sekolah menengah pendidikan, SMP, sekolah menengah pertama IT, SMP IT. Mereka sebetulnya umum tapi sudah mulai mengadopsi Islam terpadu itu sebagai sebuah nilai ya, yang integrasikan dalam mereka. Kalau pendidikan Islam itu terputus. Maaf nih, putus ya. Halo, udah nyambung lagi nih. Udah ada Pak, nyambung. Udah ada Pak. Barusan sampai mana saya ya? SMPIT Pak. Oh, SMPIT, oke. Ya, ada integrasi-integrasi. Kalau dulu dualisme dan dua-duanya seolah tidak bisa tergabung. Tapi hari ini kita mulai mencair, dan ini menjadi tantangan tersendiri sebetulnya bagi lembaga-lembaga di madrasah ya, madrasah. Kenapa? Pesaing-pesaing madrasah sekarang ini juga pernah pesaing-pesaing yang ada di lembaga pendidikan umum. Kalau dulu khas madrasah ini dengan segmen yang jelas dan segmen yang teridentifikasi ya, mudah dan diminati oleh mereka-mereka yang memiliki giroh pendidikan keagamaan untuk pendidikan terutama anak-anaknya. Tapi hari ini juga ada geseran segmen mereka-mereka yang punya giroh memberikan pendidikan keagamaan bagi anaknya, tetapi juga tidak ingin mereka tertinggal pada pendidikan umum lainnya. Dan juga sebaliknya, di pendidikan yang tadinya tidak memperhatikan aspek pendidikan agama, sekarang masyarakat sudah mulai memperhatikan bahwa ini menjadi sesuatu yang penting bagi masa depan anak mereka tentang pendidikan akhlak dan agama. Karena tantangan dan kesadaran atas tantangan zaman yang semakin kompleks, yang tentunya mereka membutuhkan jaring pengaman bagi keberlangsungan kehidupan anak-anaknya. Jadi mereka juga memohon dan meminta kepada lembaga pendidikan, meskipun lembaga pendidikan umum itu untuk bisa menyelenggarakan pendidikan keagamaan di lingkungan mereka. Karena cair seperti ini menjadi tantangan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia, terutama di bawah Kementerian Agama, ini menjadi sangat berat. Pada sisi yang lain, sebuah keuntungan, tetapi pada sisi yang lain sebuah resiko yang berat untuk diterima. Maka hampir seluruh konsep tentang pengelolaan pendidikan hari ini hilirnya ada di mutu pendidikan. Mutu pendidikan ini menjadi hilir dari konsep pengelolaan pendidikan. Nanti kita ada ketemu dalam mata kuliah manajemen mutu ya, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya karena kita akan berbicara tentang mutu,
maka bagaimana sumber daya ini dioptimalisasi untuk mutu sebenarnya, kualitas ya, kualitas pendidikan. Nah, tujuan dari pendidikan adalah pengembangan pembangunan kualitas manusia. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya manajemen sebagai sebuah tools alat untuk pengembangan kualitas yang bercita-cita bahwa pendidikan itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan lembaga pendidikan itu harus dikelola dengan memperhatikan aspek kualitas dengan pemanfaatan tools manajemen yang dikelola adalah sumber daya yang tersedia dalam pendidikan. Nah, untuk sumber daya manusia ini, Bapak Ibu, ini nanti ada bagian tugasnya siapa ya tentang men untuk membuat makalah. Oh ya, saya mau bicara tentang makalah dulu. Bapak Ibu sudah mulai susun ya makalah itu. Yang men, bagian men siapa ya? Abdi Pak. Bisa boleh. Sarang Pak Lutfi. Pak Hendra. Mohon Sarang Pak Lutfi. Sarang Pak Lutfi ya. Pak Hendra, Pak Lutfi. Nanti makalah ini semuanya harus disusun ya. Semuanya menyusunnya bukan nanti ini masing-masing main dulu dan sebagainya, semuanya bersamaan harus menyusun. Makalah ini terdiri dari bab satunya biasanya pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan ya. Bukan penutup ya, tapi kesimpulan itu nanti akan kita diskusikan baru kita tutup. Dan ini putus-putus nyambung nih. Pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Ada 3 bab ya. Lalu juga daftar kakak. Nah, di pendahuluan ini, Bapak Ibu, nanti dalam makalahnya, ini yang pertama tentunya latar belakang. Latar belakang penyusunan makalah itu. Latar belakang ini apa? Latar belakang ini berisi tentang pertama itu yang disebut dengan hal yang ideal terjadi dalam konteks pengelolaan, kalau misalnya sumber daya manusia, tentang sumber daya manusia. Lalu tentang sesuatu yang masih menjadi masalah atau sesuatu pada realita yang belum sempurna, itu yang disebut dengan masalah. Itu adalah gap kan, gap antara sesuatu yang ideal atau harapan dengan kenyataan atau realita. Maka yang pertama disampaikan itu adalah disampaikan tentang bagaimana idealnya sebagai sebuah pengelolaan, kalau misalnya sumber dayanya adalah manusia, kalau sumber dayanya mesin gitu ya, itu masing-masing. Lalu gap ini disampaikan dalam bentuk data, Bapak Ibu, jangan sampai tidak dalam bentuk data, karena kita tidak ingin menyampaikan masalah itu sebagai sebuah hoax ya, sebuah kenyataan ya, bukan asumsi, bukan imajinasi, tapi dalam bentuk data yang terdapat dalam masalah. Makalah ini cakupannya, keluasannya, saya tidak berharap luasnya besar sekali ya. Misalnya begini, tentang masalah yang ada di Indonesia tidak seperti itu. Misalnya data yang Bapak Ibu bisa ambil dibatasi dengan regional di Jawa Barat atau di Kabupaten Garut atau misalnya di sebuah sekolah, silakan ada pembatasan objek. Sehingga nanti masalah-masalah yang dimunculkan ini betul-betul realitas. Misalnya contoh misalnya tentang men
tentang kapasitas, tentang sumber daya manusia, tentang pendidik yang ada di Kabupaten Garut, khususnya misalnya pendidikan, guru PAI. Berapa jumlah guru PAI? Bagaimana tingkat pendidikannya? Bagaimana hasil penilaian kinerjanya? Asesmen evaluasi dari PAI, guru PAI. Ini kita bisa melihat sejauh mana persoalan-persoalan yang muncul yang berbasis pada lalu juga ini pendahuluan ini akan diteliti, penting untuk dikaji, ya. Penting untuk dikaji, kenapa? Menarik untuk dikaji, kenapa? Pertanyaan-pertanyaan itu yang selalu dimunculkan dan dibuat dalam narasi pendahuluan. Di jawaban-jawaban itu nanti dinarasikan kenapa ini perlu dikaji, kenapa ini menarik untuk dikaji. Yang berikutnya nanti di pembahasan, Bapak Ibu mengambil beberapa konsep maupun teori, terutama kalau di manajemen sumber daya manusia dari mulai perencanaan, rekrutmen sampai dengan separasi atau pemutusan hubungan kerja. Nah ini diatur sedemikian rupa, lalu nanti ada potret di objek yang diteliti. Apakah proses yang terjadi sesuai dengan konsep tadi itu dijalankan atau tidak? Nah ini kajian-kajian dibasis pada realita yang ada pada tadi luasan cakupan, apakah di satu tempat tertentu atau di luar. Atau misalnya kita nggak jangan bicara secara nasional ya, karena terlalu luas lah dan untuk cari datanya juga susah. Bapak Ibu boleh memilih misalnya di sekolah tertentu ya. Tapi kalau saya sarankan di madrasah ya, sehingga potretnya jelas ya di pendidikan Islam yang spesifik. Jadi Bapak Ibu ceknya di madrasah. Bagaimana proses kalau misalnya kita bicara tentang SDM, bagaimana proses rekrutmennya, bagaimana proses seleksinya, bagaimana berdasar konsep-konsep yang baik terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia, tentang bagaimana untuk pengembangannya, apakah ada alokasi yang disiapkan untuk pelatihan sumber daya manusia, gurunya diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas dan sebagainya. Nah itu nanti muncul dalam pembahasan, sehingga nanti kita bisa melihat di bab 3 ini bisa kita lihat sebagai analisis untuk menjadi sebuah konklusi ya. Ada kesimpulan ini memperlihatkan di mana temuan-temuan persoalan-persoalan di lapangan dibandingkan dengan konsep atau teori yang Bapak Ibu sudah kaji. Jadi nanti pada aspek apa di perkembangannya dan implikasinya seperti apa yang terjadi. Maka sebenarnya bab 2 dan bab 3 ini memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan atau fenomena masalah yang muncul di bab 1. Jadi sampai bab 3 ini konklusinya memperlihatkan hubungan, ada benang merah antara yang dibahas dengan persoalan-persoalan yang muncul. Jadi misalnya, kenapa sumber daya manusia ini pendidik ini agak susah untuk diberikan kesempatan dan sebagainya, karena ada persoalan-persoalan, misalnya temuan-temuannya adalah A, B, C, D. Tidak sesuai dengan kriteria, lalu juga rekrutmen ada masalah, tidak dilakukan pelatihan pengembangan, dan sebagainya. Itu salah satu hal yang diharapkan dari melihat, mengkaji, dibasiskan pada konsep realitas diidentifikasi basiskan pada konsep lalu kita bisa menarik kesimpulan bahwa konsep teori itu kan biasanya berhubungan dengan sesuatu yang harus dilakukan atau ideal. Jadi kalau misalnya ada praktek-praktek yang belum sesuai dengan konsep yang baik gitu ya, yang sesuai dengan konsep teori, maka kita bahwa ini adalah persoalan-persoalan yang belum sesuai dengan praktek-praktek manajemen.
Suaranya tidak terdengar. Sinyalnya, Bu. Sinyal mungkin ya, Bapak. Pak Lutfi. Aya Pak Lutfi. Kedah di dangdusan deui tah. Aya Natos rengsek kedah terus di dangdusan deui tah. kumaha Pak Hendra? Eta namanya spesifikasi pendahuluan, pembahasan, kesimpulan. Oh, kumaha dilereskeun deui? Dilereskeun deui kedah di lembaga rupina mah urus langkung spesifik. Bade lembaga Bapak atuh Pak. Mangga we lah. Kamari makan masih umumnya. Ya, aslinya baik. Mohon. Tanapi pada di Paan. Apaan mangga. Oh, emang nggak di Kaskuan di Pak Hendra. Oh, Di Pak Hendra emang ya. Anu terus berjalan dengan lancar. di Palutwi we. Di Delowi saya. Delowi. Di Delowi saya. Betul nih ada di Delowi ya di Delowi. Benar Delowi. Kayak emut-emut ya ku Delowi. Ya binu aya acara ieu teh. Janten fokus. Mohon. Ya oke kontak. Nami abdi kasebatkeun jadi janten keluar di tempat acara. Saya. Bau-bau kolak palingnya mah. Jam. Namun HP jam. Namun tuh HP.
Dan makalah ini siapannya kira-kira mau berapa lama selesainya? Seminggu cukup? Sesasi, Pak. Aduh, ini suara saya kedengeran nggak? Terdengar ke Oke, bantuan saya keberatan seminggu selesai ya. Tidak ada yang keberatan seminggu selesai ya. Insya Allah Pak, terus rank saya dah. Atau sesuai dengan urutan tadi ya, sistematikanya ya. Kamu paitan ayah eta. Ayah perbaikan sesuai Nanti kalau begitu nanti saya akan pastikan link untuk mengisi mengupload tugas dia. Jadi tugas itu dengan tugasnya dengan presentasinya yang diupload. Nanti saya akan share di grup ini untuk apa? Ini kita kan udah punya grup nggak ya? Grupnya apa sih? Ada grupnya nggak kita mata kuliah ini? Ada apa? Ya? Ada apa? Udah bikin. Oh ya, MSDP ya. Nanti saya share di grup ya. Nanti saya share di grup untuk upload untuk tugas. Baik, Bapak Ibu kita lanjut ya. Oke, tentang rekrutmen dan seleksi ini contohnya di MSD, manajemen sumber daya manusia. Bagaimana konteks pendidikan Islam juga harus selaras dengan pendidik yang memiliki etos pendidikan Islam, atau dia memahami tentang nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan Islam. Jadi bagaimana penekanan kesesuaian budaya dan dedikasi sebagai pengembangan holistik. Ini sesuatu yang sangat penting ketika kita melakukan rekrutmen pada manajemen sumber daya pendidikan Islam. Selanjutnya, nah ini di proses seleksi dan rekrutmen ini berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan pengembangan ini pada intinya adalah untuk peningkatan keterampilan pendidik itu mengajar, juga bagaimana mereka dipersiapkan pemahaman yang lebih baik dalam berbagai prinsip yang berdasarkan ajaran Islam. Dan ini adalah sebuah program pelatihan dan pengembangan yang wajib dilakukan. Nanti khususnya Pak Hendra mengecek bagaimana pelatihan dan pengembangan pada objek yang kita kaji, pada objek yang kita teliti. Apakah itu sudah berjalan dengan baik atau tidak? Bagaimana seharusnya pelatihan pengembangan menjadi sebuah program inti dari peningkatan atau target peningkatan kualitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya ini kalau kita bicara optimalisasi, tentunya juga ada bicara tentang kinerja. Ada sistem manajemen kinerja yang baik. Sistem kinerja yang baik ini akan menjadikan lembaga pendidikan di lingkungan akademik, dan juga dengan sistem kinerja ini menumbuhkan tentang budaya akuntabilitas. Jadi budaya akuntabilitas dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Ada sustainable, ada proses stepping, terus mutu ya, ada perjalanan mutu, dan ada proses mutu. Jadi manajemen kinerja ini menjadi sesuatu yang penting dikelola dalam sumber daya manusia. Berikutnya, ini tentang iklim kerja. Iklim kerja untuk meningkatkan atau mengoptimalisasi sumber daya manusia pendidikan Islam, itu bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, ada komunikasi yang efektif, ada resolusi jika terjadi berbagai konflik-konflik, dan ada penghormatan terhadap berbagai keragaman. Keragaman itu bukan keragaman beragama ya, tapi keragaman dari
perilaku, sifat, bahkan mungkin juga latar belakang yang berbeda-beda dari sumber daya manusia yang ada di organisasi pendidikan kita. Jadi membina budaya saling menghormati itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan di dalam membangun iklim kerja yang baik. Dan biasanya pengembangan iklim kerja ini sangat-sangat dipengaruhi oleh model kepemimpinan dari organisasi pendidikan. Biasanya model kepemimpinan yang lebih lebih terbuka, lalu juga lebih egaliter, lebih inklusif, memberikan kesempatan orang untuk bisa memberikan feedback atau respon yang menambah suasana kerja yang lebih baik. Ya. Banyak sekali di lembaga pendidikan kita hanya karena kepemimpinannya yang tidak egaliter, akhirnya komunikasi juga tidak berjalan efektif, dan itu juga menghambat proses-proses pengembangan iklim kerja yang semakin lebih baik. Atau misalnya kepemimpinan yang totaliter, bukan hanya otoriter, ya. Totaliter itu kan juga menghambat rangsang balik dari sumber daya manusia terlibat di dalam aktivitas-aktivitas yang bermutu. Nah, ini juga tentang kepemimpinannya etis adalah sebuah peran penting dalam lembaga pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Karena dalam pendidikan Islam ini panutan, integritas, contoh baik ini menjadi satu nilai atau prinsip dalam lembaga pendidikan Islam. Maka kepemimpinan yang etis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam itu menjadi sesuatu yang sangat mempengaruhi atau sangat penting dalam mengembangkan lembaga pendidikan yang berkembang baik. Jadi kepemimpinan yang etis ini adalah sesuatu yang ini kemarin menjadi isu-isu yang ini ya tentang pemimpin yang etis ya. Dan menarik untuk tapi dalam kelembagaan kita betul bahwa panutan, integritas itu adalah sesuatu yang penting dalam manajemen kalau bahasa di selain prinsip-prinsip manajemen Islam ini mungkin bahasanya bukan bicara tentang kepemimpinan yang etis, tapi misalnya tentang model kepemimpinan saja. Itu pemimpin di dalam manajemen konvensional, gambaran dan konsep pemimpin itu dianggap sebagai sebuah pilihan-pilihan. Tetapi dalam konteks manajemen pendidikan, manajemen Islam, di dalam Islam itu bicara tentang kepemimpinan biasanya langsung menisbahkan pada aspek etik ya. Bagaimana kepemimpinan itu menjadi contoh dan panutan. Kalau di manajemen konvensional, bicara pemimpin itu pilihan-pilihan, apakah pemimpin transformatif, pemimpin otoriter, pemimpin itu pemimpin berbasis kondisi atau kebutuhan. Ada yang pada saat itu pemimpin terus otoriter di dalam kondisi tertentu, atau pemimpin laissez-faire atau misalnya memberikan kebebasan kepada siapapun. Ini dalam strategi kepemimpinan di konvensional, di manajemen konvensional itu yang lebih banyak pilihan-pilihan untuk menjadi pemimpin. Jadi lebih kepada gimmick kepemimpinan yang bisa dipilih. Tapi kalau dalam pendidikan Islam, dari manajemen Islam, kepemimpinan itu lebih kepada etik, pada panutan dan keteladanan. Kenapa? Karena dalam agama Islam dan ajaran Islam itu kita punya contoh sosok pemimpin hidup yang bisa dijadikan contoh dan sumber pengetahuan, sumber
pengetahuan, kebijaksanaan, dan panutan. Sosok Rasulullah menjadi satu contoh yang jelas. Tapi kalau di manajemen umum tidak ada contoh yang jelas terkait dengan kepemimpinan. Bapak Ibu, berikutnya adalah bagaimana melakukan pemberdayaan pendidik. Jadi pendidik itu lebih penting untuk diberikan otonomi tentang berbagai pengambilan keputusan, peluang pertumbuhan profesional, dan juga pengakuan terhadap kontribusi yang sudah mereka lakukan. Sehingga mereka akan terdorong untuk memiliki sense belonging atau kepemilikan, rasa memiliki, dan juga komitmen terhadap misi-misi pendidikan. Jadi pemberdayaan pendidikan ini kuncinya ada di otonomi, lalu ada diapresiasi, dan sehingga mereka bisa menumbuhkan sense belonging dan komitmen untuk terus menjalankan misi pendidikan yang baik. Empowering ini jadi suatu hal yang penting juga. Semakin mereka berkualitas, maka kontribusi mereka akan semakin lebih baik, dan lebih baiknya kontribusi mereka itu memberikan layak untuk diberikan apresiasi yang baik. Dengan apresiasi itu mereka merasa menjadi bagian yang ada di dalam, merasa orang yang paling dihargai dan menjadi bagian penting dari organisasi pendidikan. Jadi bangun sense belonging. Ya. Saya senang ya jika ada seorang dosen yang bahkan sangat-sangat memperhatikan aspek-aspek yang detail, atau kalau enggak juga memberikan informasi atau memberikan masukan untuk hal-hal yang kadang-kadang kita anggap ini sesuatu yang sangat receh atau sesuatu yang sangat teknis. Dia menyampaikan begini, Pak, lebih baik lampu di ruang kelas itu dibuat cahayanya jangan dari depan, Pak, tapi dari atas saja. Karena kalau dari depan ini membuat mata kami atau para dosen ini jadi, ya, kalau enggak juga dibikin suasana yang lebih, hanya jangan sampai lampu itu dibikin nembak ke. Kok kenapa begitu, saya tanya, kenapa begitu? Karena ini juga mengganggu lelah mata, juga mengganggu cara berpikir atau menyampaikan. Oh begitu ya. Dia memperhatikan hal-hal detail, ya, dan dia berani menyampaikan itu, sehingga saya merasa bahwa oh iya, bahwa dia merasa memiliki terhadap keberlangsungan proses, bukan menjadi sesuatu yang atau dianggap sebagai sebuah kritikan yang bahwa kita dianggap tidak. Hal-hal yang seperti itu justru memperlihatkan bahwa mereka memiliki sense belonging yang ini kerap kali saya melihat ada hal-hal yang seperti ini dianggap sebagai sebuah pembangkangan atau ketidakpuasan. Padahal seperti yang disampaikan tadi, komunikasi yang baik dari kepemimpinan itu bisa membuahkan rasa kepemimpinan yang baik juga bagi para pendidik. Berikutnya tentang bagaimana menumbuhkan inovasi. Inovasi di kalangan pendidik, kreativitas, terutama dalam pengembangan berbagai metode pengajaran. Ya. Ini ada di tugas metode, sehingga sesuai dengan prinsip pendidikan Islam, dan kuncinya adalah bagaimana merangkul inovasi sangat penting untuk perbaikan terus. Inovasi bukan hanya didorong, tapi juga harus dirangkul dan menjadi praktek-praktek pendidikan bagi lembaga pendidikan. Inovasi perlu dikembangkan, perlu dijaga, dan dijadikan sebagai praktek utama. Kenapa? Karena dengan inovasi ini akan mendorong siswa menjadi orang-orang yang juga kreatif.
inovasi, kata-kata ini kata-kata yang sangat penting dalam konteks rekrutmen, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti melakukan rekrutmen kepada sumber daya manusia, sisipkan penggalian kreativitas calon guru. Karena ini menjadi sesuatu yang penting. Saya pernah bilang begini, entah lupa lagi apakah di forum kuliah atau forum yang lain, saya pernah bilang, lembaga pendidikan yang hari ini begitu cepat sekali berubah dan berkualitas diisi oleh kurang lebih 50% orang-orang yang berusia muda dan ada tanda kutip ya, ada tambahan dan orang-orang yang kreatif. Dan perubahan itu karena didorong oleh kreativitas, maka kreativitas menjadi ciri utama atau pendorong utama sumber daya yang ada dalam komunitas. Dalam konteks rekrutmen, inovasi ini menjadi konsep utama, menjadi program utama. Kepemimpinan bisa mendorong inovasi, sistem manajemen sumber daya manusia juga mendorong inovasi dan juga mengapresiasi inovasi. Dari mulai rekrutmen, carilah orang-orang yang punya kemampuan kreasi dan inovasi. Karena kalau tidak ada, meskipun muda tapi tidak kreatif, ya, maka mereka menjadi beban sejatinya bagi organisasi pendidikan. Beban seperti apa? Ya mereka kayak parasit, harus disuapi terus, ya, tidak memberikan kontribusi kalau mau. Ya. Jadi menurut saya rekrutmen dengan penciri pendidik yang inovatif dan kreatif itu jadi hal utama dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, lalu juga kita melibatkan kolaborasi dengan berbagai komunitas. Kita harus bangun berbagai kemitraan. Jadi ada kemitraan, kerjasama, kelembagaan, baik dengan perorangan maupun masyarakat, dengan tokoh, terutama orang tua, orang tua siswa. Mereka terlibat, mereka partisipatif dalam kelembagaan pendidikan, itu akan mendorong suasana yang lebih baik. Kemudahan-kemudahan dalam pengelolaan manajemen pendidikan. Partisipatif orang tua, tokoh, organisasi masyarakat. Yang gini, di dalam sekolah itu, dalam lembaga pendidikan itu ada yang disebut dengan berbagai modal. Salah satunya adalah modal sosial. Modal sosial bukan hanya modal sumber daya manusia. Modal sosial ini perlu dikelola dengan baik. Sehingga apa? Sehingga lembaga pendidikan ini, kalau tadi nyambungnya dengan sumber daya atau market, ya, pasar, maka orang tua, organisasi dalam masyarakat, pemerintahan daerah, maupun tokoh-tokoh masyarakat menjadi sistem yang harus dibangun baik. Ya. Kalau dalam konteks administrasi publik, kita menggunakan ada pentahelix, ya, kolaborasi antara berbagai pihak, bahkan termasuk juga dengan media. Jadi kalau dalam pendidikan Islam, saya kira kolaborasi sebagai kata kunci yang penting juga dalam optimalisasi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Juga ini praktek-praktek tentang keuangan, bagaimana pengelolaan manajemen keuangan yang sehat sangat penting untuk mempertahankan dan menumbuhkan institusi pendidikan. Ya seperti apa? Transparansi, akuntabilitas, alokasi seperti yang pernah saya bahas sebelumnya, juga ini sangat berpengaruh pada keberhasilan jangka panjang. Transparansi, akuntabilitas, alokasi sumber daya, ya, juga tanggung jawab, ini penting untuk mempertahankan dan menumbuhkan institusi pendidikan. Nanti ada mata kuliahnya tersendiri, ini mata kuliah pembiayaan pendidikan. Mudah-mudahan masih bisa ketemu dengan saya bagaimana melakukan perencanaan
kegiatan anggaran madrasah utamanya, supaya apa? Supaya yang dibasiskan kepada kebutuhan yang real, dari mulai evaluasi diri, lalu mulai menyusun alokasi kebutuhan, lalu karena kegiatan anggaran dasar. Jadi ada proses yang tidak panjang sih, ada proses yang harus dilakukan minimal yang dibasiskan kepada kebutuhan. Kenapa? Biasanya anggaran sekolah hari ini bicaranya copy paste. Tahun lalu di copy, lalu dipaste untuk tahun ini jadi persoalan-persoalan karena belum tentu sesuai dengan kondisi alokasi serta prioritas dari penggunaan anggaran yang terbatas tadi. Sehingga kalau tidak tepat sasaran, maka itu sama dengan pemborosan atau penyia-nyiaan dari sumber anggaran. Dan itu akan memperlambat proses penyampaian pada tujuan-tujuan pendidikan. Oke, berikutnya ada yang disebut dengan adaptasi terhadap perubahan. Beradaptasi dengan perubahan. Jadi, kata kunci kemampuan beradaptasi ini sangat mempengaruhi relevansi di masa yang akan datang. Bahwa pendidikan harus merangkul teknologi, inovasi, pedagogi, perubahan yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga tetap setia pada nilai-nilai inti pendidikan Islam, sehingga nanti memiliki relevansi terhadap apa yang terjadi di masa depan. Kunci beradaptasi, seperti hari ini, Bapak Ibu kalau mau kita diskusikan, kita belajar dengan menggunakan teknologi sekarang. Ini sebagai salah satu model beradaptasi pada perubahan, beradaptasi pada teknologi, kemajuan teknologi. Kalau sekarang cara belajar kita masih mengandalkan luring, tapi siapa tahu di masa depan generasi-generasi berikutnya malah akan menuntut model pembelajaran dengan daring, cara belajar dengan daring. Kalau sudah seperti itu, lembaga pendidikan yang salah melihat bahwa kebutuhan atas sarana prasarana lebih penting dibandingkan dengan mesin, ya, atau misalnya penyiapan teknologi, ya, terlalu asik membangun gedung, sementara alokasi dana yang terbatasnya dihabiskan untuk pembangunan sarana prasarana, tetapi teknologi tidak diperhatikan, lama-kelamaan ruang kelas akan kosong, dan lama-kelamaan akan ditinggal oleh konsumen atau calon peserta didik yang mereka sudah tidak mau lagi belajar dengan cara lama. Ini juga pemahaman tentang apa yang akan terjadi di masa depan harus menjadi ukuran-ukuran bagaimana alokasi dari sumber daya yang dimiliki ini diarahkan bisa beradaptasi dengan perubahan. Berikutnya ada etika profesi tentang etika. Kita menjunjung tinggi etika profesi karena perilaku ini adalah menjadi profesi, integritas, kejujuran, dan perilaku etis ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi menjadi prinsip pendidikan dalam Islam. Maka etika profesi ini menjadi sangat penting di dalam manajemen pendidikan Islam. Jadi harus ada standar etik yang dikembangkan, bahkan mungkin dalam Islam itu lebih spesifik ya. Contoh misalnya standar etik, standar berpakaian aja ada, itu menjadi salah satu standar etik. Di lembaga pendidikan Islam tentunya berpakaian ini berbeda dengan di lembaga pendidikan umum lainnya. Oh, misalnya di lembaga pendidikan Islam itu standar berpakaian untuk perempuan, laki-laki, dari mulai guru, pendidik maupun siapapun, termasuk juga peserta didik, itu
Ada standarnya. Jilbab misalnya, kalau laki-laki menutup aurat dan sebagainya menjadi sebuah standar etik, sehingga nanti mewadahi semua aktivitas etik profesi yang ada dalam pendidikan kita. Lalu juga tentang pendekatan yang berpusat pada siswa. Nah ini, bahwa pusat pengalaman pendidikan ini harus dirasakan oleh siswa dan juga memenuhi kebutuhan individu mereka. Memelihara pertumbuhan spiritual dan akademik adalah prinsip utama pendidikan. Jadi pendekatan yang berpusat pada siswa ini memandu praktek-praktek human resources management atau manajemen sumber daya manusia serta strategi pendidikan. Praktek-praktek pengelolaan sumber daya manusia ini juga dipandu oleh model pendekatan proses pelayanan pendidikan untuk siswa, berpusat pada pengalaman pendidikan yang dirasakan oleh siswa. Dosen, guru hari ini tidak mungkin berkompetisi dengan teknologi informasi. Mahasiswa sudah lebih cerdas untuk mengakses informasi dibanding gurunya hari ini. Maka peran guru hari ini bukan sebagai sumber atau pusat sumber pendidikan, tapi hari ini bahwa siswa lah yang menjadi atau mahasiswa lah yang menjadi pusat, guru dan dosen hanya sebagai fasilitator saja dalam proses pendidikan. Yang harus belajar adalah mereka, ya. Kita dorong mereka untuk terus belajar dan memanfaatkan waktu untuk belajar. Lalu dalam manajemen pendidikan Islam itu juga, pengelolaan sumber daya manusia, kita harus selalu mengukur keberhasilan. Mengukur keberhasilan itu yaitu meletakkan metrik yang jelas untuk sukses, prestasi akademik, pengembangan karakter, lalu juga bagaimana dampak terhadap masyarakat. Ya, dampak masyarakat itu biasanya ada case study. Ya, case study itu bagaimana dampak pendidikan kita, outcome-nya di masyarakat itu dievaluasi apakah baik atau buruk, jadi memberi manfaat atau memberi mudarat, ya. Itu threshold tadi. Berikan evaluasi komprehensif tentang efektivitas praktik-praktik sumber daya, ya. Jadi mengukur keberhasilan untuk memandu perbaikan berkelanjutan. Ini mengukur keberhasilan, mengukur capaian, ya. Jadi kalau konteks hari ini kita sering dengar OBE, Outcome Based Education, artinya keberhasilan pendidikan itu diukur berbasiskan outcome, ya. Basis outcome itu didasarkan menjadi satu cara menilai atau mengukur keberhasilan sebuah proses praktek pendidikan. Berikutnya, selain dari mengukur keberhasilan, tapi juga perbaikan berkelanjutan. Merangkul budaya perbaikan terus-menerus melalui umpan balik, feedback, melalui refleksi dan adaptasi memastikan adalah bagian integral dari keberlanjutan berkelanjutan. Kita tidak bisa terus berhasil tanpa ada perbaikan berkelanjutan. Kita akan stop dari kata-kata berhasil jika kita tidak melakukan perbaikan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya bahwa optimalisasi manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan Islam itu butuh pendekatan multifacet, mengintegrasikan pertimbangan budaya, etika, merangkul inovasi, mendorong keterlibatan masyarakat atau partisipasi, juga memprioritaskan pendekatan yang berpusat pada siswa. Jadi ini sangat penting menjadi bagian menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Itu Bapak Ibu. Nuhun dan thank you. Sampai jam berapa aja? Jam 5 lebih ya?
Jam 5 pas, Pak. Nah, ini nanti yang bagi admin siapa ini? Gimana, Pak? Kalau di screenshot, saya keluar dulu ya ini ya. Tolong di screenshot dilaporkan ke bagian akademik juga yang hadir hari ini. Pak Hendra absen, Pak Hendra screenshot. Screenshot sama ini kalau bisa on cam. Minimal kalau on cam itu nggak ada namanya atau namanya alias, bisa tahu oh ini yang bersangkutan. Siapa yang ini nanti yang lapor? Pak Haji? Pak Hendra, Pak, pakai laptop Pak Ilham. Pak Ilham pakai laptop Pak Ilham. Atau coba ditinggal di grup cekap sakitu. Kita di grup, Pak. Ya. Screenshot ya. Oke, semuanya ada 18 ya, 17 orang yang hadir. Dan ini udah 2 orang. Bentar. Bentar ya. Bentar. Saya mau coba total waktu. Oke. Semuanya 1, 2, 3, 18. On cam. Bentar. Muhammad Pai Junior ini siapa? Pai Junior ini nanti jadi masalah itu. Absen itu. Pai Junior ini siapa ini? Pak Irfan. Pak Irfan Maulana. Ini nanti nggak akan dideteksi. Maulani. Ya. Sebelum berakhir ini videonya soalnya waktunya nih. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dan semoga selamat berbuka. Selamat Idul Fitri meskipun beberapa hari ke depan karena mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pasca Idul Fitri ya. Amin. Yang mudik hati-hati di jalan. Yang belum dapat istri atau suami mudah-mudahan bisa ketemu bulan Syawal. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mangga sadayana teman-teman semua. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudik. Nyari takjil. Ayo mudik, ayo. Kabujeng ku ieu war takjil. Ya, Pada mudik. Mangga ti payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi mah bakal terakhir dah namanya hilap deui, lebatna terakhir. Kahilapkeun untung aya keuna. Pak Deki, apa kabar? Hai Mustika. Alhamdulillah. Aduh, Sehat. Tuh, batik saya itu Bapak. Oke. Kemana Pak Panji? Pak Panji kemana? ke Cikajang. Oh, nya tuh. Moal ka dieu? Kadinya koyong nyobian. Atuh ayo. Aya gadis mah stok mah banyak. Bilih ke orang dinya.